Oke, karena waktunya sudah 9.54, silahkan yang presentasi. Moderatornya silahkan diambil alih. Progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Meisi sebagai dosen kewarganegaraan dan juga teman-teman farmasi angkatan 2021 yang saya banggakan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada ya. Baiklah. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai demokrasi Indonesia. Boleh di next? Baik, sebelum kita lanjut ke materinya, kita kenalin dulu ya isinya anggota dari kelompok 6 ini. Yang pertama ada Muhammad Rizky Fajriansyah Malapu, kemudian ada saya sendiri, Naila Rizky Salsabila, kemudian ada Ahmad Faruk Alfarizi, dan juga yang terakhir ada Marsha Dera Ayu Wulandari. Baik, untuk subbab pertama kita akan membahas mengenai makna dan juga prinsip dari demokrasi. Sebelum kita tahu tentang demokrasi di Indonesia itu seperti apa, kita harus tahu dulu nih, arti dari demokrasi sendiri itu apa sih? Seperti itu. Boleh di next? Oke. Makna dari demokrasi secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Pemerintahan dari rakyat atau government of the people mengandung arti bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat melalui mekanisme demokrasi, yakni pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting karena dengan legitimasi politik tersebut, pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, pemimpin politik yang telah dipilih dan mendapatkan mandat dari rakyat akan mengemban kepentingan atau government by the people. Artinya, pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat. Dan dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam kekuasaan rakyat atau social control. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya di parlemen. Pemerintahan untuk rakyat atau government for the people mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis. Kebijakan diarahkan pada kesejahteraan rakyat. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi terbagi menjadi tiga, yaitu kebersamaan, kebebasan, dan pluralisme. Next. Hakikat demokrasi Indonesia, demokrasi Pancasila. Next. Yang selanjutnya adalah hakikat demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bersumber dari ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai dengan keadilan dan menguntungkan bangsa. Nilai-nilai setiap sila pada Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi, sehingga Pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi di Indonesia. Bangsa Indonesia sejak dulu telah mengenal demokrasi dalam wujudnya, yang sangat sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Di tingkat bawah, masyarakat Indonesia telah mengamalkan demokrasi. Tidak demikian di tingkat atas, masih feodal. Di tingkat desa, misalnya ada pemilihan kepala desa secara langsung, ada rembuk desa. Inilah demokrasi asli Indonesia yang memiliki 5 unsur, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut, dan lain-lain. Arti demokrasi secara luas yaitu kedaulatan rakyat dan didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Demokrasi secara sempit yaitu kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. baik, mungkin sedikit
untuk menambahkan, jadi di subbab kedua ini kan membahas mengenai hakikat demokrasi Indonesia, yakni demokrasi Pancasila. Di Indonesia sendiri sedang dikembangkan demokrasi Pancasila untuk mengembangkan kehidupan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan sesuai dengan budaya bangsa. Demokrasi Pancasila paling sesuai untuk bangsa Indonesia, dan hal ini bisa kita lihat dengan implementasinya di bidang politik dan juga pendidikan. Next. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6 kelas A. Ditunggu untuk pertanyaan-pertanyaan nanti di sesi tanya jawab. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan saat presentasi kita, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih bagi yang telah memperhatikan hingga akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Kamu udah absen? Tapi barusan bilang kamu absen. Ya, apa bilang di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6
akan mempresentasikan tentang makna dan prinsip demokrasi serta hakikat demokrasi Indonesia. Kelompok kami terdiri dari empat orang dengan Gita Firly Rahmawati, dengan NIM 48, Dwi Anggraini 52, Fania Zarifda Ai 99, dan Muhammad Faisal Fatwariza 108. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Gita Firly. Kepada Gita kami persilahkan. Pengertian hakikat demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara. Selanjutnya, makna dari hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial politik. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Abraham Lincoln tentang 3 pilar penegak demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Jadi, untuk dikatakan sebagai negara yang demokratis, maka ketiga hal ini harus terpenuhi dalam suatu negara. Syarat-syarat negara demokrasi. Mengenai syarat-syarat dari negara demokrasi, yaitu perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilu yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, serta pendidikan kewarganegaraan perlindungan. Adapun prinsip-prinsip dari demokrasi, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Yang pertama mengenai prinsip demokrasi sebagai sistem politik, yaitu pembagian kekuasaan antara lain kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang keempat, yaitu persaingan bebas. Dan yang kelima, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan prinsip non-demokrasi, yaitu pemusatan kekuasaan. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Yang ketiga, rule of power. Yang keempat, pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Yang kelima, pemilihan umum yang tidak demokratis. Selanjutnya mengenai jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Yang kedua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila, di mana demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi rakyat yang merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berupa demokrasi yang ada di Indonesia, yang bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa, serta berdasarkan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Anggraini. Untuk Dwi Anggraini, waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya yakni parameter demokrasi. Parameter untuk mengukur demokrasi dapat dilihat dari 4 hal, yakni yang pertama, pembentukan pemerintahan melalui pemilu. Kedua, yakni sistem pertanggungjawaban pemerintahan, pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara, dan pengawasan oleh rakyat.
Kemudian sejarah perkembangan demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu dan definisi modern telah berevolusi sejak abad 18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Model-model demokrasi. Model-model demokrasi yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, dan demokrasi konstitusional. Yang pertama yakni demokrasi liberal, di mana pemerintahan dibatasi oleh undang-undang dan pemilu bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang panjang. Banyak negara Afrika menerapkan model ini, tapi hanya sedikit yang bertahan. Yang kedua yakni demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat, tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing dengan kendaraan untuk menduduki kekuasaan. Yang ketiga yakni demokrasi sosial. Demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Yang keempat yakni demokrasi partisipasi, menekan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Selanjutnya, demokrasi konstitusional, di mana proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama. Selanjutnya yakni unsur-unsur penegak demokrasi. Unsur yang pertama yakni negara hukum. Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yakni pertama hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang mengikat pihak yang memerintah. Yang kedua yakni norma objektif. Harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum. Next. Yang kedua yaitu masyarakat madani, merupakan tatanan masyarakat sipil atau civil society yang mandiri dan demokratis. Masyarakat madani lahir dari proses penyemaian demokrasi. Masyarakat ini dicirikan dengan masyarakat yang terbuka, bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat egaliter. Selanjutnya, masyarakat madani ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Free public sphere, yaitu ruang publik yang bebas, demokratisasi, toleransi, pluralisme, keadilan sosial, social justice, partisipasi sosial, dan supremasi. Selanjutnya yakni infrastruktur politik. Infrastruktur politik atau organisasi sosial politik merupakan kompleksitas dari hal-hal yang bersangkut paut dengan pengelompokan warga negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut dengan kekuasaan sosial politik dalam masyarakat. Terdiri dari komponen berikut, yaitu yang pertama partai politik, kelompok gerakan atau ormas, dan kelompok penekanan atau LSM. Next. Selanjutnya yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab. Pers yang bebas dan bertanggung jawab merupakan konsep yang didambakan dalam pertumbuhan pers di Indonesia. Pers yang bebas dan merdeka di sini bukan bebas yang sebebas-bebasnya, tetapi pers dapat bebas dan berekspresi tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, tetapi tidak mengabaikan etika, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku, serta memegang teguh kode etik jurnalistik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Dwi Anggraini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Faisal Fatur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan keunggulan demokrasi.
Baik, keunggulan demokrasi. Keunggulan demokrasi. Yang pertama, baik, saya lanjutkan. Untuk yang pertama, keunggulan demokrasi. Yang pertama, melindungi kepentingan rakyat. Yang kedua, berdasarkan prinsip kesetaraan. Yang ketiga, stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Yang keempat, pendidikan politik kepada rakyat. Yang kelima, sedikit peluang revolusi. Yang keenam, pemerintahan stabil. Yang ketujuh, membantu membentuk rakyat menjadi warga negara yang baik. Yang kedelapan, berdasarkan opini publik. Next. Kemudian yang terakhir yaitu peran mahasiswa dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Keterampilan mahasiswa perlu ditingkatkan dengan beberapa upaya, di antaranya yang pertama, workshop online refleksi penyelenggara pilkada. Dalam hal ini, mahasiswa berperan sebagai fasilitator workshop yang ditujukan kepada masyarakat sekitar, sehingga masyarakat akan lebih memahami proses pemilu yang baik dan berkualitas. Yang kedua, mahasiswa berpartisipasi dalam pemilu sebagai petugas pemilu. Dalam kegiatan ini, masyarakat akan belajar dari berbagai pengalaman yang didapat di lapangan, sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai pelanggaran yang biasa terjadi saat pemilu berlangsung. Dan yang ketiga, evaluasi keikutsertaan dalam proses pemilu. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana keterampilan mahasiswa yang didapatkan dalam kegiatan pemilu. Kendala-kendala dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Contoh spesifik kendala yang dihadapi negara Indonesia dalam menerapkan prinsip demokrasi, khususnya dalam pemilihan daerah, kepala daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sesuai mekanisme tim independen sudah ada, tapi pengawasan perhitungan suara kurang. Yang kedua, kartu suara tidak datang pada waktu yang dijadwalkan, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, pemilihan dapat memiliki beberapa kartu suara. Yang keempat, nuansa kebijakan moneter sangat kental. Dan yang terakhir, partai politik cenderung melakukan pelanggaran terkait kampanye politik. Baik, terima kasih atas presentasinya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Faisal Fatur. Sekian dari kelompok kami. Bisa dilanjutkan untuk prestasi kelompok kelas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 6, kelas C akan mempresentasikan materi mengenai demokrasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni yang pertama Febrian Maulana, NIM 038, yang kedua Yana Rahmawati, NIM 021, yang ketiga Salma Rizkika, NIM
083. Yang keempat, Afrinamnya NIM 01 NIM 111. Poin yang akan kami sampaikan diantaranya yang pertama, materi yang pertama makna dan prinsip demokrasi yang akan disampaikan oleh namanya. Waktu dan layar dipersilakan. Yang pertama, makna dan prinsip demokrasi. Makna demokrasi. Negara demokrasi merupakan suatu negara yang memiliki pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang artinya rakyat, dan kratein yang memiliki arti kekuasaan atau pemerintah. Secara terminologis, demokrasi dimaknai sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak, bahwa seluruh rakyat berpartisipasi secara langsung dalam segala kebijakan dan urusan pemerintahan. Negara demokrasi dapat dimengerti sebagai suatu negara yang mempunyai sebuah sistem pemerintahan yang terdiri dari perwujudan oleh kekuasaan atau kedaulatan yang dipegang oleh rakyat, yang kemudian diperankan oleh pemerintah berupa menjalankan dan memberikan kewenangan di atas kepentingan rakyat. Membentuk sebuah negara yang menganut sistem demokrasi tidak dapat dilakukan dengan mudah begitu saja, namun harus melalui beberapa bentuk persyaratan yang harus dijalani terlebih dahulu oleh negara tersebut. Demokrasi berdasarkan sejarah dunia. Dunia Barat dengan sengaja tidak melibatkan dunia Islam dalam penulisan sejarah demokrasi. Karena mereka Islam tidak mempunyai perspektif demokrasi Islam. Next. Yang pertama, demokrasi Barat. Asal-usul demokrasi sebagai suatu sistem politik dapat ditelusuri sampai pada sekitar abad sebelum Masehi, ketika orang-orang Yunani yang membentuk polis atau negara kota di Athena. Sistem demokrasi zaman Yunani kuno disebut sebagai demokrasi langsung atau demokrasi
4 prinsip tadi yang di negara Athena. Yang pertama, seluruh warga negara yang langsung membuat keputusan-keputusan politik dan mengawasinya. Yang kedua, terdapat ekualitas politik dan hukum bagi semua warga negara dalam hal memberikan suara pada berbagai isu, dalam dialog terbuka dan dalam hak untuk menduduki jabatan pemerintahan. Yang ketiga, kebebasan politik dan kewarganegaraan dijamin sepenuhnya. Yang keempat, pada proses penentuan kebijakan, bila semua argumen telah dipaparkan, voting atau pemungutan suara dilakukan. Selanjutnya, yang kedua, demokrasi Islam. Menurut Ernest Gardner, dalam agama Islam terdapat kesamaan unsur-unsur dasar. Dengan demokrasi, unsur-unsur dasar yang dimaksud adalah doktrin Islam tentang keadilan atau al-adalah, egalitarian atau al-musawaf, musyawarah atau al-syura, yang terrealisir dalam praktik politik kenegaraan awal Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari sejarah penyelenggaraan pemerintahan pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah yang bersifat egaliter dan partisipatif, dan telah menjadi sebuah negara modern untuk ukuran zamannya, bahkan bila dibandingkan dengan negara di masa modern ini sekalipun. Prinsip demokrasi. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Konsekuensi dari negara hukum adalah bahwa segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Konsekuensi logis tersebut tertuang pada derivasi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang timbul setelah penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Soekarno tahun 1979 mengungkapkan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diuraikan berikut. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan hingga minimum. Kelima, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Konsep prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal mengambil kebijakan di suatu negara merupakan salah satu alternatif atau solusi dalam usaha mensejahterakan masyarakat dan mengupayakan tercapainya unsur-unsur tata laksana negara yang baik atau good governance. Baik, terima kasih pada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi kedua, yakni hakikat demokrasi yang akan disampaikan oleh Salma. Kepada pemateri, diserahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi pada hakikatnya dijalankan oleh sekumpulan orang-orang yang memiliki kemampuan bernegara, yakni yang mampu bertindak menjadi pemegang dan pengatur negara dengan jiwa negarawan yang kuat, dan tekad menjunjung tinggi demokrasi yang digunakan sebagai dasar dalam ketatanegaraan. Selain itu, demokrasi juga menjadi suatu pilihan yang digunakan dalam perspektif filsafat hukum sebagai landasan konstitusional. Bangsa Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila dalam implementasinya, yakni sebagai sistem politik. Hakikat demokrasi Pancasila sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, serta pemerintahan memberikan keberadaan kuasa pada tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan maupun keputusan, tetap berada di tangan rakyat. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sendiri merupakan sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia dengan berlandaskan pada nilai-nilai moral yang terkandung di dalam Pancasila, yang mana berkaitan dengan hak-hak demokrasi warga negara yang selalu didasarkan pada rasa tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan berkeadaban, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila merujuk pada prinsip humanisme religius sesuai hakikat pada manusia yang monopluralis. Terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi ketiga, implementasi demokrasi yang akan disampaikan oleh Febrian. Febrian, dipersilakan.
Mungkin Febrian sedang terkendala oleh jaringan, jadi untuk materi implementasi demokrasi akan disampaikan oleh Salma. Baik, saya akan lanjutkan tentang implementasi sikap demokrasi. Nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi merupakan titik vital yang diperlukan untuk menjamin terciptanya kehidupan bersama yang tentram, aman, damai, dan nyaman. Nilai-nilai demokrasi antara lain, yang pertama, penegakan keadilan, yang kedua, pengakuan serta penghormatan terhadap keanekaragaman dan kebebasan, yang ketiga, penyelesaian pertikaian dan penjaminan perubahan secara damai untuk menciptakan masyarakat yang dinamis. Yang keempat, pergantian penguasa secara teratur. Next. Sikap-sikap pengamalan nilai demokrasi. Berdasarkan adanya nilai-nilai demokrasi tersebut, dapat dilaksanakan aktualisasinya melalui beberapa bentuk sikap demokratis. Yang pertama, pemilihan umum yang diadakan selama 5 tahun sekali untuk memilih wakil-wakil rakyat. Pemilihan umum yang terselenggara dengan tertib dan damai akan menciptakan suatu iklim politik yang sehat dan dinamis untuk membangun sebuah pemerintahan yang baik dalam sebuah negara. Yang kedua, penanaman demokrasi melalui bidang pendidikan. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat yang bertindak demokratis melalui aktivitas pembelajaran pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi fondasi bagi negara demokrasi. Dirasa cukup pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada PJ. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Baik, saya ambil alih. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada kelompok yang sudah memaparkan materinya. Sekarang saya ambil alih untuk membuka sesi tanya jawab. Sebelumnya, peraturan untuk sesi tanya jawab adalah silakan raise hand dan sebutkan nama, NIM, dan kelas. Dan juga diwajibkan untuk on cam ya, untuk yang bertanya. Baik, yang pertama ada Syifaul Khairul, ada Ana Najmi Fajriyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Najmi Fajriyah, NIM 0087 dari kelas C. Saya ingin bertanya kepada kelompok kelas C. Tadi pada saat presentasi, telah disampaikan bahwa demokrasi Pancasila merujuk pada hakikat manusia yang memegang prinsip humanisme religius. Apa maksud dari prinsip tersebut? Terima kasih.
Baik, selanjutnya penanya selanjutnya adalah Susi Fatma Yulia. Silakan. Baik, perkenalkan saya Susi Fatma Yulia dari kelas A. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6 kelas A. Apakah ada aspek yang dijadikan sebagai landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam sebuah negara? Jika ada, tolong disebutkan. Selanjutnya kepada Saudara Reski Febrian Saranda, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrian Saranda, NIM 2107-0311-012 dari kelas A. Saya izin bertanya untuk kelompok 6 di kelas A. Bagaimanakah suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis? Apakah ada parameter-parameter tertentu yang menentukan hal tersebut? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Effendi Haris Azari, silakan pada Saudara Haris. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Effendi Haris Azari, NIM 2107031010123 dari kelas A. Izin bertanya kepada kelompok 6 kelas A. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa demokrasi Pancasila, lalu apa saja nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam Pancasila? Minta tolong untuk disebutkan dan juga dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Randy Firdaus, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Saya dari kelas A, NIM 210703110018 akan bertanya kepada kelompok 6. Apakah ada faktor-faktor yang mendukung tegaknya suatu demokrasi? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Ini untuk kelompok berapa ya? Gimana? Kelompok kelas A, apa B, atau C? Kelas A. Baik. Selanjutnya ada M. Rifal Maulana, silakan pada Saudara Rifal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya M. Rifal Maulana Ilham dari kelas C. Izin bertanya kepada kelompok 6 kelas C. Banyak negara di dunia yang menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya, salah satunya adalah Indonesia. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada Alia Maulidia Zahra, silakan kepada Saudari Alia. Perkenalkan, nama saya Alia Maulidia Zahra dari kelas C, NIM 116. Saya bertanya kepada kelompok kelas C, mengapa negara Indonesia memilih demokrasi Pancasila sebagai sistem politiknya? Terima kasih. Baik, untuk sementara kita tutup dulu sesi tanya jawabnya dan biarkan kelompok yang presentasi akan memikirkan terlebih dahulu jawabannya. Dan kepada kelompok yang sudah siap menjawab, silakan langsung on cam dan sebutkan jawabannya.
Baik, izin masuk. Saya Nailarski Sasabila dari kelompok 6 kelas A, izin menjawab pertanyaan dari Susi Fatma Yulia. Pertanyaannya adalah, apakah ada aspek yang dijadikan sebagai landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam sebuah negara? Jika ada, sebutkan. Baik, ada aspek yang dijadikan sebagai landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam sebuah negara. Terdapat 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah yang pertama pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah. Hingga saat ini pemilihan umum diyakini oleh banyak kalangan di dunia sebagai salah satu instrumen penting dalam proses pergantian pemerintahan. Kemudian untuk aspek yang kedua yakni susunan kekuasaan negara, yakni kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau suatu wilayah. Dan yang terakhir, yakni aspek kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan atau check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif. Kepada Saudari Susi Fatma, apakah sudah menjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Baik, izin masuk. Saya Yana Rahmawati, NIM 021 dari kelas C. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ana. Pertanyaannya, tadi saat presentasi telah disampaikan bahwa demokrasi Pancasila merujuk pada hakikat manusia yang memegang prinsip humanis religius. Apa maksud dari prinsip tersebut? Dari humanis religius adalah sebuah konsep keagamaan yang menempatkan manusia serta upaya humanisasi ilmu-ilmu dengan tetap memperhatikan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan kepada individu lain. Bapak bisa menjawab? Sudah, terima kasih. Izin masuk. Saya Marsyadela Ayu Wulandari, NIM 133 dari kelompok 6, kelas A, izin menjawab pertanyaan. Apakah ada faktor-faktor yang mendukung tegaknya suatu demokrasi? Ada setidaknya 4 unsur penting penopang tegaknya demokrasi, antara lain, yang pertama negara hukum, yang kedua masyarakat madani, yang ketiga infrastruktur politik, dan yang keempat pers yang bebas dan bertanggung jawab. Apakah jawabannya sudah menjawab, Saudara Randy? Sudah menjawab, terima kasih banyak. Izin masuk. Saya Salma dari kelas C, mohon izin menjawab pertanyaan dari Alia. Mengapa negara Indonesia memilih demokrasi Pancasila sebagai sistem politiknya? Hal
Hal itu dikarenakan demokrasi Pancasila adalah model sistem politik yang paling cocok dengan karakteristik Indonesia yang telah disesuaikan berdasarkan kristalisasi perilaku masyarakatnya. Selain itu, negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila karena asas-asas Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia yang menjunjung tinggi berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut diyakini bisa menjadi suatu fondasi untuk mencapai kemakmuran suatu negara. Dari Alia, apakah ada feedback? Sudah, terima kasih. Izin masuk. Saya Afrinamia Koimah, izin menjawab pertanyaan dari Rifal. Pertanyaannya yaitu, banyak negara di dunia yang menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahnya. Salah satunya adalah negara Indonesia. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi tersebut? Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu bentuk pemerintahan itu harus didukung oleh persetujuan umum. Yang kedua, hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui referendum yang luas atau melalui pemilihan umum. Yang ketiga, kepala negara dipilih langsung atau tidak langsung melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab kepada Dewan Legislatif. Yang keempat, hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah rakyat besar atas dasar kesederajatan. Yang kelima, jabatan-jabatan pemerintah harus dapat dipangku oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk Saudara Rifal, apakah jawabannya sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Izin masuk, saya Muhammad Rizky Fajilan Syamalapu dari kelas A. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rizky Febrian Soranda. Pertanyaannya yaitu, bagaimanakah suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis? Nah, jawabannya adalah, menurut Profesor Dr. Sri Sumantri, negara dapat dikatakan demokratis bila memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu, hukum ditetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas. Yang kedua, hasil pemilu dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintahan. Yang ketiga, pemerintahan harus terbuka. Dan yang keempat, kepentingan minoritas harus dipertimbangkan. Untuk Saudara Rizky Febrian Soranda, apakah bisa menjawab? Belum. Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih.
Baik, saya izin masuk. Saya izin menjawab pertanyaan dari Effendi Haris, yakni telah dipaparkan sebelumnya bahwa hakikat demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Lalu, apa saja nilai-nilai demokrasi yang terjabar dalam Pancasila? Tolong sebutkan dan jelaskan. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dalam Pancasila ada 7. Yang pertama, yakni kedaulatan rakyat, yang didasarkan pada bunyi alinea keempat, yaitu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian ada nilai republik, yakni didasarkan dengan asas bunyi alinea keempat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Kemudian ada negara berdasarkan hukum yang terdapat pada kalimat negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai selanjutnya yakni pemerintahan yang konstitusional pada kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Selanjutnya yakni sistem perwakilan berdasarkan sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Selanjutnya ada prinsip musyawarah berdasarkan sila keempat, dan yang terakhir yakni prinsip ketuhanan berdasarkan nilai sila pertama Pancasila. Artinya demokrasi Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Haris, apakah sudah menjawab? Terima kasih atas jawabannya. Jawaban telah diberikan sudah menjawab pertanyaan saya. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita, karena masih ada terdapat waktu yang tersisa, maka sesi tanya jawab akan dibuka kembali. Selanjutnya untuk pada saudari silakan. Perkenalkan, nama saya Hawa Inovanfa dari kelas C. Saya ingin bertanya ke kelompok 6 kelas C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaannya atau tidak? Jika iya, apa contoh dari penyimpangannya? Terima kasih. Selanjutnya ada Nafilatur Rahmah, silakan. Perkenalkan, nama saya Nafilatur Rahmah, NIM 121 dari kelas A. Izin bertanya kepada kelompok 6 kelas A. Pada masa sekarang, demokrasi dipahami tidak semata sebagai suatu bentuk pemerintahan, tetapi juga sebagai suatu sistem politik. Maksud dari demokrasi sebagai suatu sistem politik adalah, tolong dijelaskan. Baik, selanjutnya kepada Saudari Diah Arianti Nur Cahya, silakan. Perkenalkan, nama saya Diah Arianto, NIM 56 dari kelas B. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6 kelas B mengenai apa saja ciri-ciri demokrasi Pancasila sehingga Indonesia dapat dikatakan sesuai untuk menganut demokrasi tersebut. Baik, selanjutnya kepada Saudara Rahman Nur Fadilah, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Rahman Nur Fadilah NIM 42 dari kelas B. Ingin bertanya kepada kelompok 6 kelas B. Seperti yang kita tahu bahwa pembudayaan demokrasi di Indonesia itu diperlukan. Nah, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk dapat membentuk budaya tersebut? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada dari Faza Ayu Fadilah, silakan.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faza Ayu Fadilah dari NIM 113. Izin bertanya dari kelas B kelompok 6. Mengapa harus ada demokrasi serta apa manfaat yang didapatkan dalam pelaksanaan demokrasi? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada Sari Dewi Setiawati. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sari Dewi Setiawati, NIM 090, ingin bertanya kepada kelompok 6 kelas C. Tadi disebutkan bahwa penulis-penulis barat dalam menciptakan buku tentang demokrasi tidak melibatkan dunia Islam dalam proses penulisannya. Nah, apa yang mempengaruhi dunia barat melakukan hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Saudari Zakia Kotaini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Zakia Kroto Aini, NIM 0091, ingin bertanya kepada kelompok 6 kelas C. Konsep-konsep prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mengambil kebijakan suatu negara merupakan salah satu alternatif dalam mensejahterakan masyarakat. Dalam penerapan prinsip tersebut, diperlukan adanya unsur-unsur dari good governance. Apa saja unsur yang terkandung dari good governance itu? Terima kasih. Baik. Selanjutnya ada Saudari Sosa Rahmayanti. Silakan. Baik, terima kasih. Saya Rosa Rahmayanti, NIM 0092 dari kelas B, ingin bertanya kepada kelompok 6 dari kelas B. Bagaimana korelasi antara kebebasan dengan demokrasi? Terima kasih. Baik. Selanjutnya ada Alia Fadil Nabila Azizah. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia Fadila Bilal Aziza, NIM 122 dari kelas B. Izin bertanya kepada kelompok 6 kelas B. Apakah ada perbedaan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal? Jika ada, apakah yang membedakan antara kedua demokrasi tersebut? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Wardah Jamilah. Silakan Wardah Jamilah. Perkenalkan, saya Wardah Jamilah dari kelas A. Ingin bertanya pada kelompok 6, bagaimana implementasi dari demokrasi dalam dunia pendidikan? Terima kasih, mohon dijawab ya. Baik, lalu yang terakhir ada Anggrani Intan Permatasari. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anggrani Intan Permatasari, NIM 41 dari kelas C. Izin bertanya kepada kelompok 6 dari kelas C. Salah satu implementasi demokrasi di Indonesia yaitu adanya pemilu atau pemilihan umum yang biasanya kita selenggarakan 5 tahun sekali. Apa sebenarnya tujuan pemilu diselenggarakan? Terima kasih. Baik, karena sudah tidak ada penanya lagi, maka kita berikan waktu kepada kelompok yang berpresentasi untuk menyiapkan jawabannya. Dan jika sudah siap untuk menjawab, silakan langsung on mic ya. Izin masuk. Perkenalkan, saya Nela Rizky Salsabila dari kelompok 6 kelas A. Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Nafila Rahma, yakni pada masa sekarang demokrasi dipahami tidak semata sebagai suatu bentuk pemerintahan, tetapi juga sebagai suatu sistem politik. Nah, maksud dari demokrasi sebagai suatu sistem politik itu bagaimana sih? Menurut Henry Mayo, demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala, yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan juga diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Mungkin sekian kepada Saudari Nafila, apakah sudah menjawab?
Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Sekaligus untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yakni dari Saudari Wardah Jamilah. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah implementasi demokrasi dalam dunia pendidikan? Nah, implementasi demokrasi dalam dunia pendidikan terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama yakni melalui formal, diselenggarakan di sekolah ataupun di perguruan tinggi dengan metode pembekalan atau tatap muka, diskusi, presentasi, studi kasus yang memberikan gambaran kepada peserta didik ataupun kita sebagai mahasiswa-mahasiswi agar memiliki kemampuan bela negara. Yang kedua, yakni secara informal, yaitu diselenggarakan melalui pergaulan di rumah dan di masyarakat sebagai bentuk aplikasi berdemokrasi. Dan yang terakhir, yakni secara non-formal, yaitu diselenggarakan secara makro melalui interaksi di luar sekolah sebagai pembentukan jiwa demokrasi. Sekian mungkin dari kami kepada Saudari Wardah, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari dia mengenai apa saja ciri demokrasi Pancasila sehingga Indonesia dapat dikatakan sesuai untuk menganut demokrasi tersebut. Cirinya yang pertama yaitu demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan kegotong royongan yang bernapaskan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi Pancasila harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Yang keempat yaitu demokrasi Pancasila harus bersendikan hukum. Rakyat sebagai subjek demokrasi berhak untuk ikut secara efektif untuk menentukan kehidupan bangsa dan negara. Kepada Saudari Diah, apakah bisa diterima? Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Izin menjawab moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari mengapa harus ada demokrasi serta apa manfaat yang didapatkan dalam pelaksanaan demokrasi. Saya ulangi. Baik, saya Izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Rahma mengenai pembudayaan demokrasi di Indonesia itu diperlukan, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk membentuk budaya tersebut. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami, yakni yang pertama, ikut dalam pelaksanaan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Kemudian memberikan masukan atas pembuatan kebijakan politik, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, ikut dalam kegiatan organisasi politik seperti menjadi anggota partai politik. Kepada Saudari Rahma, apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Iya, bisa, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Faza. Mengapa harus ada demokrasi serta apa manfaat yang dapat
dapatkan dalam pelaksanaan demokrasi. Demokrasi harus ada agar terdapat kontrol secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan dengan tujuan membuktikan kebebasan masyarakat dalam hal mengemukakan pendapat, serta menjamin adanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Adapun manfaat dan yang diterapkan dalam demokrasi dalam suatu wilayah, yaitu yang pertama, kesetaraan terhadap warga negara. Yang kedua, kebebasan masyarakat untuk menyampaikan maupun mengemukakan pendapat. Yang ketiga, menjamin berbagai hak dasar warga negara. Yang keempat, memenuhi kebutuhan umum masyarakat. Dan yang kelima, membuat masyarakat memiliki tanggung jawab. Apakah dari saudari Faza sudah? Terima kasih. Terima kasih kembali. Izin masuk. Saya Salma dari kelas C, mohon izin menjawab pertanyaan dari Hawa. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini, apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaannya atau tidak? Jika iya, apa contoh dari penyimpangannya? Iya, terdapat banyak penyimpangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru, yakni maraknya terbentuknya korupsi, kolusi, serta nepotisme di pemerintahan. Kemudian pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak dicoba secara menyeluruh sehingga terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Lalu yang ketiga, terbentuknya beberapa pemberontakan yang disebabkan ketidakpuasan dari masing-masing wilayah atas kesenjangan pembangunan. Dari saudara Hawa, apakah bisa diterima? Iya, sudah bisa. Terima kasih. Baik, izin masuk. Saya Yana Rahmawati dari kelas C, izin menjawab pertanyaan dari Zakia. Pertanyaannya, konsep prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal mengambil kebijakan di suatu negara merupakan salah satu alternatif atau solusi dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi tersebut diperlukan adanya unsur-unsur dari apa saja unsur yang terkandung dari prinsip tersebut, yakni yang pertama akuntabilitas, yakni tanggung jawab dan tanggung gugat dari pengurusan akuntabilitas politik, keuangan, dan hukum. Yang kedua, transparansi, yakni perumusan kebijakan politik, tender, dan lain-lain dilakukan secara transparan. Yang ketiga, keterbukaan, yakni pemberian informasi, adanya open free sugesti dan kritik atau partisipasi, keterbukaan ekonomi dan politik. Dan yang terakhir, aturan hukum, yakni jaminan untuk perlakuan yang adil. Untuk saudari Ayin, apakah bisa diterima? Baik, sudah cukup diterima. Terima kasih. Izin masuk. Saya Afrina Mia Koimah dari kelas C, izin menjawab pertanyaan dari Anggraini Intan. Pertanyaannya yaitu, salah satu implementasi demokrasi di Indonesia adalah diadakannya pemilu atau pemilihan umum yang biasanya diselenggarakan 5 tahun sekali. Apa tujuan pemilu diselenggarakan? Tujuan diselenggarakannya pemilu diantaranya, yang pertama, untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Yang kedua, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Yang ketiga, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Apakah jawabannya dapat diterima? Untuk saudari Anggraini Intan, apakah jawabannya dapat diterima? Terima kasih, jawabannya sudah dapat diterima. Ya. Izin masuk. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.15, presentasi kali ini, sesi tanya jawab kali ini tutup. Dan jika ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan di list dan dikumpulkan ke saya. Nanti minggu depan akan dijelaskan oleh Bu Messi. Saya mewakili dari kelompok yang presentasi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan, baik yang disengaja maupun disengaja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.